Ulang dengan saya dalam channel Baku Dapat Ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik dan Politik, terutama di segmen Point of View. Dan kali ini kita mencoba untuk membahas mengenai negara dan ekonomi kreatif. Judul konten ini negara dan ekonomi kreatif. Saya menggunakan istilah negara, sesungguhnya yang saya maksud itu adalah pemerintah. Karena kalau kita menggunakan kata negara, sebenarnya ada 4 unsur yang ada di situ, yakni rakyat, wilayah, pengakuan negara lain, dan pemerintah. Dan negara yang saya maksud di sini adalah pemerintah. Dalam beberapa seminar atau pertemuan-pertemuan, diskusi ilmiah, saya sering ditanya, apa tugas peran negara dalam mengembangkan ekonomi kreatif? Saya mempunyai jawaban sapu jagat untuk hal ini, yakni menjadi regulator, fasilitator, dan kemudian koordinator pembentukan ekosistem ekonomi kreatif. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan pertama tentu saja mengenai 3 tugas negara tersebut. Pemerintah sebagai regulator tentu saja berperan dalam menerbitkan peraturan-peraturan seperti undang-undang, rencana induk pengembangan ekonomi kreatif atau Rindekraf, serta peraturan atau pemerintah daerah yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini berperan dalam menyediakan sarana, misalnya prasarana, modal, hibah, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta keterampilan teknis. Adapun negara sebagai koordinator itu berperan dalam berjejaring dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait yang disebut dengan pentahelix atau sekarang ditambah lagi dengan lembaga keuangan dan perbankan. Sekarang tentang ekosistem ekonomi kreatif. Apakah yang disebut dengan ekosistem ekonomi kreatif itu? Yang disebut dengan ekosistem ekonomi kreatif itu adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dari definisi ekosistem ekonomi kreatif, sebenarnya ada 3 kata kunci yang harus kita pegang. Pertama adalah rantai nilai, mulai dari kreasi hingga konservasi, kemudian pelaku kreatif, dan kemudian nilai tambah dengan indikator dampak, berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Kata kunci pertama adalah rantai nilai produk kreatif. Hal ini dimulai dari kreasi, tahap kreasi yaitu di mana kemudian negara membuka ruang-ruang kreasi, sarana kreatif, dan klaster kreasi. Kemudian produksi di mana negara memberikan penguatan produksi dengan memberi sarana, alat produksi maupun melaksanakan inkubasi, peningkatan SDM. Yang ketiga adalah distribusi di mana kemudian negara membantu untuk membentuk struktur pasar dan memberikan akses pasar kepada para pelaku kreatif untuk memasarkan produknya. Kemudian konsumsi di mana kemudian negara juga memfasilitasi market planning dan market development, dan terakhir adalah konservasi semacam repositories di mana kemudian hasil akhir itu bisa menjadi sebagai sumber ide kreatif pada siklus berikutnya. Dengan demikian, kata kunci rantai nilai produk kreatif itu bukan sesuatu yang linear, melainkan sesuatu yang siklik. Kata kunci kedua yaitu pelaku kreatif. Pelaku kreatif itu terbagi menjadi 2. Pertama adalah pelaku kreasi dan kemudian pengelola kekayaan intelektual.
Dan kemudian pengelola kekayaan intelektual ini kemudian bisa bermacam-macam. Dalam musik kita mengenal adanya publisher dan distributor serta LMK-LMKN yang akan mengurus hak cipta dan hak terkait dari masing-masing pelaku. Saat ini pihak otoritas jasa keuangan, MAPI, masyarakat profesi penilai Indonesia, perbankan perlu dimasukkan dalam kategori pengelola karena nantinya kita akan melaksanakan IP financing dan apa itu IP financing dapat dilihat pada konten IP financing di channel YouTube ini. Kata kunci ketiga yaitu adalah dampak nilai tambah. Apa itu nilai tambah dapat dilihat pada konten lain di channel YouTube ini, yakni kebudayaan, kreativitas, dan ekonomi. Ada 8 sektor yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, yakni pertama adalah pengembangan riset, yang kedua adalah pengembangan pendidikan, yang ketiga adalah fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, yang keempat adalah penyediaan infrastruktur, kemudian yang kelima adalah pengembangan sistem pemasaran, keenam itu adalah pemberian insentif, ketujuh adalah fasilitasi kekayaan intelektual, dan terakhir adalah pelindungan hasil kreativitas. Kita mulai dari yang pertama yakni pengembangan riset. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pengembangan riset ekonomi kreatif. Dan riset dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan perguruan tinggi dan atau masyarakat. Nah, hasil pengembangan riset ini digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Riset tentu saja dalam hal ini kita tidak hanya bisa mengandalkan data-data penelitian kuantitatif, tetapi juga perlu data-data dari penelitian kualitatif, misalnya dalam beberapa studi kasus. Dalam hal ini misalnya dampak event pada sebuah wilayah. Oleh karena itu, riset yang perlu kita lakukan untuk pengembangan ekonomi kreatif yaitu adalah riset kuantitatif dan riset kualitatif. Situasi data ekonomi kreatif saat ini sejak tahun 2020, data yang tersedia hanya data olahan dan bukan data resmi dari BPS. Data resmi dari BPS hanya terjadi sejak tahun 2016. Jadi ada survei khusus ekonomi kreatif yang bekerja sama dengan BPS. Dan hal ini kemudian yang ada adalah infografis data, statistik paragraf, data olahan bekerjasama dengan Tempo Institute, Universitas Brawijaya di tahun 2020 dan sejak 2021 hingga 2024 yang adalah Outlook Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia yang dirilis oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tahun 2025 dan 2026 perlu mungkin untuk membuat lagi survei khusus ekonomi kreatif dengan bekerja sama dengan BPS. Hal yang kedua yang perlu dilakukan adalah pengembangan pendidikan. Jadi sistem pengembangan pendidikan ekonomi kreatif untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing dalam skala global. Jadi pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif itu dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional, ada yang melalui intrakurikuler, ada co-kurikuler, ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal, serta intrakurikuler dan co-kurikuler dalam jalur pendidikan non formal. Kita sama-sama tahu bahwa apa yang disebut dengan intrakurikuler ya ini adalah sebuah proses pendidikan belajar mengajar di kelas, sementara co-kurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk penguatan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam intrakurikuler. Ekstrakurikuler kegiatan yang dilakukan di luar jam belajar kurikulum standar untuk pengembangan potensi baik formal maupun non formal. Tantangan SDM ekonomi kreatif mempunyai kendala utama yakni kesenjangan dalam keterampilan digital,
kurangnya pelatihan berbasis praktek, kemudian minimnya kolaborasi antara industri dan akademisi, serta akses terbatas terhadap jaringan global. Dan hal ini dapat berdampak pada keterbatasan inovasi dan daya saing. Kita masuk pada bagian ketiga dari pembentukan ekosistem ekonomi kreatif, yaitu fasilitasi pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan atau funding itu sumber dana yang berasal dari pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai program-program penguatan ekosistem ekonomi kreatif, seperti misalnya hibah atau bantuan pemerintah. Adapun pembiayaan atau financing itu adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali untuk pelaku kreatif yang menerima pembiayaan atau pengeluaran yang akan diterima kembali bagi yang memberi pembiayaan. Misalnya kredit usaha rakyat berbasis kekayaan intelektual atau inovasi pembiayaan kepada konten kreator. Ada satu hal juga yang perlu untuk pemerintah buat, yakni Badan Layanan Umum. Jadi pembentukan Badan Layanan Umum itu merupakan sebuah instansi di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada pelaku ekonomi kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas ya, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Bidang lain yakni adalah penyediaan infrastruktur. Infrastruktur ekonomi kreatif itu terdiri dari dua. Pertama adalah infrastruktur fisik dan kemudian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimaksud dengan infrastruktur fisik tentu saja adalah ruang fisik atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian atau seluruh ekosistem ekonomi kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman dan bioskop, dan juga dalam hal ini termasuk Creative Hub. Sedangkan yang dimaksud dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi atau menyimpan. Teknologi informasi dan konsumsi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, loka pasar digital, dan pusat data. Pemerintah juga perlu untuk memberikan insentif kepada para pelaku ekonomi kreatif. Insentif dapat berupa fiskal maupun non-fiskal. Yang dimaksud dengan insentif fiskal adalah dukungan fiskal untuk pelaku ekonomi kreatif melalui pendapatan, belanja, dan atau pembiayaan, pengurangan pajak, pembebasan biaya masuk, subsidi, dan termasuk cash rebate dalam dunia film di dalamnya. Sementara yang dimaksud dengan insentif non-fiskal adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun non-fisik. Bentuk insentif non-fiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis. Negara juga perlu mengembangkan sistem pemasaran. Sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Jadi sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, alih wahana, jenama bersama atau co-branding, dan atau pengalihan hak. Negara juga memberi fasilitasi kekayaan intelektual. Jadi dalam hal ini negara memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif. Yang termasuk dalam memfasilitasi dalam hal ini adalah bantuan pemerintah
berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif. Dan terakhir adalah negara juga melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual. Saya akhiri konten negara dan ekonomi kreatif point of view kali ini dengan mengingatkan lagi ada 8 sektor yang dikembangkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, yakni pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, serta pelindungan hasil kreativitas. Saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin. Sampai baku dapat ulang di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama dalam segmen Point of View.